Halo Brody. Mempelajari tentang sejarah memang sangat asyik dan tentunya menambah pengetahuan. Para ilmuwan yang terus berupaya untuk memecahkan misteri tentunya berhubungan dengan perkembangan dunia saat ini. Dunia ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan walaupun dunia sangat modern, namun sejarah-sejarah zaman dahulu tetap memiliki peranan penting untuk dunia saat ini. Walaupun banyak temuan arkeologi dan sejarah peradaban kuno, namun tak semua maknanya bisa diketahui, butuh waktu yang cukup lama untuk memecahkan jawaban dari penemuan-penemuan peradaban kuno tersebut. Pasalnya dibutuhkan referensi yang cukup untuk memecahkan misteri-misteri yang ada. Perkembangan dunia tentunya penuh dengan sejarah-sejarah kuno yang sulit terpecahkan oleh manusia. Walaupun ilmuwan sudah mencoba untuk memecahkan sejarah tersebut, namun ada banyak misteri yang masih belum terpecahkan, bahkan maknanya tak pernah diketahui. Mimin mau ngingetin nih untuk menekan tombol subscribe dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu. Setuju? Misteri pertama yang jawabannya tak pernah diketahui adalah naskah Voynich. Naskah Voynich ini dinamai oleh penjual buku Polandia Wilfried Voynich yang membelinya pada tahun 1912. Memahami tulisan dan ilustrasi naskah tersebut telah menghabiskan lebih dari 100 tahun. Pasalnya memahaminya tidak boleh secara sembarang karena akan mengubah makna yang terkandung dalam naskah tersebut. Pada awalnya diduga bahwa Voynich sendiri yang membuatnya untuk menarik publisitas dan menyebabkan kerusakan. Tetapi penanggalan karbon menunjukkan asal abad ke-15. Jadi bukan rekayasa ya guys ya. Misteri kuno yang jawabannya tak pernah diketahui. Angkor Wat merupakan sebuah gugus bangunan candi di negara Kamboja yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Candi yang berdiri di atas situs seluas 1.626.000 meter persegi ini mula-mula dibangun sebagai candi agama Hindu kerajaan Khmer yang dibaktikan untuk Dewa Wisnu, namun lambat laun berubah menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Angkor Wat memadukan dua rancangan pokok arsitektur candi Khmer, yakni rancangan candi gunungan dan rancangan candi berserambi. Sejarah peradaban Angkor Wat sangat unik. Pada tahun 1860, penjelajah Prancis Henry Mouhot sedang berkeliaran di sekitar hutan di Kamboja ketika dia menemukan sebuah biara Buddha yang spektakuler yang tersembunyi di balik pepohonan. Ketika dia bertanya kepada para biksu dan petani tentang sejarah daerah tersebut, mereka hanya mengangkat bahu. Para sejarawan dapat memperoleh lebih banyak wawasan dan menemukan bahwa Angkor Wat pernah menjadi rumah bagi sebuah kerajaan yang kuat yang ada dari 800 Masehi hingga kekaisaran tersebut runtuh 600 tahun kemudian. Biara Angkor Wat hanyalah sebagian kecil dari apa yang pernah menjadi kota besar. Sisanya termasuk rumah dan sawah yang terkubur di bawah hutan. Sekitar 700 sebelum Masehi, kota pelabuhan Tonis Heraileon di Mesir adalah tempat yang indah. Kota tersebut berisi patung setinggi 16 kaki yang luar biasa, sarkofagus hewan, jembatan, dan segala sesuatu yang diharapkan dari kota Mesir 2700 tahun yang lalu. Namun kemudian tempat tersebut tiba-tiba menghilang. Seiring dengan berjalannya waktu, kota pelabuhan Tonis Heraileon ditemukan kembali di dasar laut di sepanjang pantai Mesir pada awal 2000-an. Plain of Jar atau dataran Guci adalah lanskap arkeologi megalitik di Laos, terdiri dari ribuan tempayan batu yang tersebar di sekitar lembah dataran tinggi dan kaki bukit bagian bawah dari dataran tengah dataran tinggi Siang Hoang. Toples tersebut disusun dalam kelompok-kelompok dengan jumlah mulai dari 1 hingga beberapa ratus. Plain of Jar tersebut dibuat sekitar 2500 tahun yang lalu, dan ada banyak tulang manusia di dekatnya, mungkin menunjukkan bahwa guci tersebut digunakan untuk tujuan kremasi atau mungkin untuk menampung mayat sebelum upacara pemakaman. Penduduk setempat mengklaim guci itu digunakan untuk membuat whisky atau anggur beras untuk raksasa yang pernah tinggal di sana.
Orang Yunani kuno mengetahui cara membuat mekanisme Antikythera. Duhiki arkeologi ditemukan di bangkai kapal kuno di lepas pantai Yunani pada tahun 1901 dan diidentifikasi setahun kemudian sebagai semacam deali komputer analog. Duhiki arkeologi berisi 30 benda gigi perunggu seperti jam dan diperkirakan telah dibuat sekitar 100 sebelum Masehi. Tampaknya alat ini berfungsi sebagai perangkat astrologi karena mengikuti pergerakan bulan dan matahari menurut zodiak. Bagaimanapun, teknologi yang dibutuhkan untuk membuat Wacama Khalid ini tidak akan ditemukan lagi selama 1000 tahun, membuat beberapa orang menyimpulkan bahwa itu pasti alien dan lain sebagainya. Hilangnya kota Atlantis. Kota Atlantis yang hilang telah ditemukan di Bahama, Kepulauan Yunani, Kuba. Menurut sejarawan Yunani kuno, Plato pada 360 sebelum Masehi, hilangnya pulau mitologi itu karena kekuatan laut yang hebat, dan menenggelamkan kota ini selama 10.000 tahun yang lalu. Hingga kini, masih banyak sekali eksplorasi yang dilakukan untuk menemukan Atlantis. Masih banyak kontroversi soal kota Atlantis. Ada yang mengatakan bahwa kota ini hanyalah kota hayalan belaka, namun ada juga yang mengatakan bahwa kota ini benar-benar ada, karena Plato, seorang filsuf terkenal, pernah menyebut-nyebut soal Atlantis. Dan yang paling membanggakan ialah konon terdengar kabar bahwa Atlantis itu ada di Indonesia. Wah, semoga aja iya, mantap nih. Terima kasih yang sudah menonton video ini, bye-bye.